Dikhianati tetapi tetap setia. Firman Tuhan diambil dari Lukas 22 ayat 1-6, ayat 54 sampai 62. 1 Yohanes 5 ayat 19, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Firman Tuhan berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksudnya, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Ketika Tuhan kita berjalan di dunia ini, Ia tidak lepas dari dampak dosa manusia. Sebaliknya, Ia bersentuhan dengan segala macam bentuk penderitaan. Sama seperti penderitaan yang saudara dan saya alami, bahkan lebih banyak dan lebih keras. Salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dengan cara bersekongkol dengan tokoh agama Yahudi yang membenci dan berencana untuk membunuh Yesus. Demi uang, Yudas rela mengkhianati gurunya yang sudah melayani dia dengan membasuh kakinya, memberi dia kesempatan untuk melihat hal-hal ajaib yang dikerjakan Yesus, bahkan memberi kesempatan untuk duduk bersama semeja dalam perjamuan Paskah. Yesus sudah tahu siapa yang bakal mengkhianati dia, tetapi bukan berarti Yesus tidak merasakan bagaimana sakitnya dikhianati. Dikhianati oleh orang yang tidak begitu kita kenal mungkin tidak begitu berdampak, tetapi dikhianati oleh orang yang dekat punya dampak besar. Bukan hanya Yudas yang mengkhianati Yesus, murid lainnya melarikan diri ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar. Tidak seorang pun dari mereka memberi dukungan moral, tetapi mereka malah ketakutan dan mengawasi dari jauh. Murid Yesus yang bernama Petrus malah menyangkal Yesus 3 kali ketika ditanya hubungannya dengan Yesus. Yesus bukan saja mengalami penderitaan karena diseret dan dituduh dengan tuduhan palsu oleh para ahli-ahli agama Yahudi, tetapi ia juga menderita karena orang-orang yang dekat dengan dia malah menyangkal. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Kadang kita menilai Tuhan dari kacamata penderitaan, seolah-olah Tuhan itu tidak baik. Dan ditambah lagi suara-suara iblis yang membisikkan di telinga kita kebohongan dan mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Jangan percaya suara iblis. Penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi adalah tanda bahwa dunia ini dipenuhi oleh dosa dan untuk sementara dikuasai oleh iblis. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Tuhan kita tidak diakui oleh murid-muridnya, tetapi Ia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5-6. Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah mengalami dan merasakan bagaimana sakitnya dikhianati dan disangkali oleh sahabat dekat. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat dan mengerti penderitaan kita. Penderitaan walaupun menyakitkan memiliki tujuan khusus. Menurut firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 3-7, penderitaan punya fungsi untuk menguji supaya kita bisa lihat kemurnian iman kita. Penderitaan juga bisa merubah karakter kita menjadi lebih rendah hati, sabar, dan lebih mengerti. Biasanya orang yang sudah pernah dikhianati akan lebih menolong orang lain yang juga mengalami pengalaman serupa. Penderitaan yang Tuhan Yesus alami meskipun sangat brutal dan hina, tetapi menghasilkan sesuatu yang mulia dan bersifat kekal. Tuhan Yesus disangkal oleh murid-muridnya, tetapi Dia tidak akan pernah menyangkal setiap orang yang percaya di dalam hati dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Penderitaan memang tidak menyenangkan,
tetapi melalui penderitaan yang Tuhan Yesus alami, saudara dan saya boleh memiliki pengharapan kekal.